Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama Bapak Pak Cecep Denny Mulyadi. Ya, Bapak kebetulan di S1 Teknik Mesin Universitas Sangabuana. Ya. Nah, pada perkuliahan ini di semester pendek ini mengajar atau mata kuliahnya tentang pengelasan. Ya, bagaimana cara kita mengelas di sini ya. Mungkin nanti beberapa video yang akan ditayangkan ataupun materi yang akan ditayangkan ya. Jadi ini sebagai perkenalan saja ya, dosen ya, tentang sistem pengelasan di sini materinya ya. Ya mungkin itu saja dari perkenalannya ya. Untuk selanjutnya bisa ditanyakan nanti di diskusi ya, untuk perkenalan boleh ya. Ya, mari kita ke materi ya selanjutnya. Baik, kita ke materi yang kita lanjutkan tadi ya. Nah, di materi pengelasan atau disebut dengan welding ini materinya kita 2 SKS. Ingatkan lagi bahwa di semester antara ini ada 2 kali pertemuan ya. Jadi 1 minggu 2 kali pertemuan. Jadi diharapkan terus ya mengikuti bulan, karena di semester antara ini perkuliahannya sangat cepat, hanya 2 bulan ya, hanya 2 bulan harus selesai gitu ya, harus bisa gitu ya. Jadi diharapkan harus tetap kuliah ya, harus tetap kuliah. Nah baik, kita ke welding di sini. Nah ini materinya kita ke pengelasan ya, sistem pengelasan. Nah ini ya welding ya, sistem pengelasan. Nah pengelasan itu apa? Ya pengelasan tinggal kita sambungkan tuh ya, menyambungkan 2 buah benda ya, menyambungkan 2 buah benda atau lebih ya dengan pemanasan sampai logam induk mencair dan menjadi nyatu dalam keadaan dingin gitu. Nah itu pengelasan seperti itu, kita menyambungkan istilahnya itu, menyambungkan 2 buah benda logam ya. Ya logam itu banyak jenisnya ya, ada aluminium, ada baja, ada besi, ada banyak lagi ya logamnya itu ya. Tergantung nanti bagaimana nih teknik pengelasannya, karena beda-beda. Kalau teknik pengelasan pada besi seperti ini, pada aluminium seperti ini ya. Tapi kalau aluminium las khusus ya, las khusus. Tapi kalau aluminium itu biasanya nggak pakai las, tapi harus di pukling ya, di patri. Nah itu aluminium ya. Tapi kalau stainless steel, nah itu bisa pakai di las. Tapi harus ada alatnya, beda nanti alat pengelasan untuk stainless steel atau untuk baja, untuk besi ya, nanti itu beda di sana. Nah selanjutnya, nah ada beberapa materi persyaratan yang harus dipenuhi untuk berhasil penyambungan pengelasan ya. Yang pertama, bahwa benda padat tersebut dapat mencair lebur oleh panas. Ini misalnya elektroda. Nah elektroda ini harus bisa leleh ya, melebur oleh panas itu. Nah, berapa di sini yang ada arus listriknya gitu. Atau nanti pakai karbit ya, karbit itu berapa nanti panasnya, suhunya yang harus bisa melelehkan untuk penyambungan ini ya. Jadi harus bisa mencairkan. Kedua, antara benda-benda yang padat yang disambungkan tersebut terdapat kesesuaian sifat las sehingga tidak melemahkan atau menggagalkan sambungan tersebut. Jadi besi harus dengan besi gitu ya. Kalau stainless steel ya stainless steel. Jadi sama gitu ya penyambungannya, jangan beda-beda gitu. Yang kedua, bahwa cara penyambungan sesuai dengan sifat benda padat dan tujuan penyambungan. Jadi sama ya, bahwa cara penyambungan sesuai dengan sifat benda padat dan tujuan penyambungan. Gitu. Sesuai dengan sifatnya. Jadi kalau sifatnya misalnya tipis ya, plat itu, nah itu menggunakan arus yang lebih rendah ya kalau di listrik ya, listrik. Ataupun di karbit ya apinya itu jangan terlalu besar gitu kan ya. Dan tujuan penyambungan ya, tujuan penyambungnya disesuaikan gitu ya, harus disesuaikan. Nah, selanjutnya tadi udah. Nah
Definisi las itu berdasarkan definisi DIN gitu ya. Itu di industri Armen ya. Las adalah ikatan metodologi pada sambungan logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair. Nah, adapun sumber-sumber panas yang untuk pengelasan dihasilkan dari proses-proses di bawah ini. Suhu yang dihasilkan berkisaran dari yang terendah hingga yang tertinggi. Nah, seperti berikut ya. Jadi bahan bakar minyak yang dapat menghasilkan panas beberapa ratus untuk mengelas dengan titik lebur yang rendah. Jadi nggak bisa pakai minyak ya. Campuran zat asam dengan gas pembakar seperti asetilin, propan, hidrogen, panas yang dihasilkan dapat mencapai titik lebur baja sekitar 1 meter. Nah ini bisa kita pakai asetilin gitu ya. Busur nyala listrik, nah ini yang las listrik ya. Panas yang dihasilkan dari busur listrik ini sangat tinggi dari atas titik lebur baja. Ini bisa pakai las. Tahanan listrik dan induksi listrik, panas yang dihasilkan cukup tinggi sehingga dengan mudah dapat mencair. Nah ini beberapa persyaratan ya. Maaf, yang terendah dan yang tertinggi. Sinar infrared, nah ini sinar infrared gimana, dan reaksi kimia entropik ini belum ya. Ledakan baja misiu ini belum. Getaran ultrasonik sinar laser pemboman, nah ini belum ada gitu ya pengelasan seperti ini. Nah, adapun beberapa faktor persiapan yang dilakukan untuk pengelasan di sini. Ada faktor manusia, faktor prosedur, cara kerja, ya, terus faktor bahan, material, jenis, cara, peralatan, bentuk, serta ukurannya. Faktor peralatan, faktor alam, maksud dan tujuan, faktor risiko dan hasil perhitungan atau pengukuran. Nah ini persiapan yang harus dilakukan. Jadi faktor manusianya harus terampil gitu kan. Faktor produsernya dan cara kerjanya, prosedurnya harus benar-benar gitu ya. Dari A sampai B, sampai Z itu harus berurutan, jangan dilewat-lewat gitu kan. Yang ketiga, faktor bahan atau materi jenis, cara, peralatan dan bentuk serta ukuran-ukuran. Jadi di setting gimana desainnya, gimana ukurannya itunya ya, jenis materialnya apa itunya. Itu dihitung gitu ya. Terus faktor peralatannya gimana nih? Ada pencapit, ada apa itu ini ya. Terus ada las, ada todanya ya. Terus ada mejanya, terus ada pelindung dirinya. Nah itu harus disiapkan. Faktor alam dan maksud tujuan, jangan di luar gitu kan ya. Maksudnya jangan di tempat banyak angin lah ya. Faktor risiko dan hasil perhitungan atau pengukuran. Nah ini risikonya gimana nih gitu ya. Jangan lupa risikonya harus diperhitungkan. Cara-cara pengelasan. Nah, secara konvensional cara pengelasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kualifikasi berdasarkan kerja, kualifikasi berdasarkan energi yang digunakan. Nah, ini berdasarkan energi. Berdasarkan energi di sini ada las listrik, las kimia, las mekanik. Ya, kalau las listrik udah tahu mungkin ya. Las mekanik, ya. Mekanik artinya secara mekanik disambungkannya, tidak dipanaskannya. Las kimia berarti pakai energi kimia. Las mekanik ya. Las mekanik ya. Kalau las kimia itu karbit berarti kimia ya. Ya, kimia itu yang dipanaskan. Kalau las mekanik, nah itu berarti harus ada unsur mekaniknya seperti apa gitu. Apakah dengan dijepit bisa nyambung gitu ya, atau gimana ya? Di press misalnya langsung nyambung. Nah itu lo disebut dengan las mekanik ya. Kalau las listrik mungkin sudah pada tahu, las kimia sudah pada tahu ya. Nah selanjutnya las listrik berdasarkan kerja. Ada yang las cair, las tekan, las patri, jadi las cair. Nah las listrik gitu kan. Las tekan, lasnya harus ditekan, jadi siapkan dulu itunya, misalnya disemprotkan dulu baru ditekan. Itu las patri, dipatri misalnya ya. Nah, itu beda-beda di sini ya. Selanjutnya, berdasarkan kualifikasi kerja, pengelasan dapat dibagi dalam 3 kelas utama, yaitu pengelasan cair, pengelasan tekan, dan pematrian.
Nah, ini pengelasan cair adalah cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan sampai mencair dengan sumber panas pada busur listrik atau sumber api yang terbakar, ya. Pengelasan tekan itu pengelasan di mana sambungan dipanaskan kemudian ditekan hingga menjadi satu. Bisa. Pematrian adalah pengelasan di mana sambungan diikat dan disatukan dengan menggunakan paduan logam mempunyai titik cair rendah. Dalam hal ini logam induk tidak turut mencair, ini ya tidak mencair. Logam induk ya, alat yang mau dicairkan itu tidak mencair yang mau dilasnya, tapi bahannya yang dicair, bahan untuk ngelasnya gitu ya. Betul, yang dilasnya tidak mencair gitu. Nah, ini disebut dengan pengelasan cair, pengelasan tekan, dan pematrian. Nah, kualifikasi dari cara pengelasan di sini ada beberapa, ada A dan B ya. Di sini las cair, di sini las cair itu ada las gas, ya, las memakai gas ya. Las listrik terak, las listrik gas termis ya, elektron, las busur, las pengelasan tekan di sini las resistensi listrik, las titik penampungan busur dan lain-lain sebagainya. Ini kualifikasi dari pengelasan ya. Nah, ini las busur, ada las busur itu elektroda terumpan, las busur gas, las mic, las busur CO2, dan las busur gas flux di sini ya. Nah, ini satu lagi lah materinya ya, jangan terlalu banyak biar bisa nanti menyerapnya. Pengelasan kita pertama di sini pengelasan, terus ini cair misalnya, cair, tekan, pematrian, pemberasingan atau penyolderan ya, itu masuk ngelas tuh, penyolderan juga, cuma kategorinya nyolder gitu ya, nyolder. Las cair di sini ada las gas, las listrik terak, las gas, las termit, las sinar elektron. Las cair juga di sini ada las busur. Las busur terbagi atas elektroda terumpan dan elektroda tidak terumpan. Las terumpan, las busur gas, las busur gas dan flux, las busur logam tanpa pelindung. Ini terumpan. Kalau tanpa terumpan lah ini ya, las stick, las program. Nah, ini las ini. Itu sini las elektroda terbungkus, elektroda dengan elektroda berisi flux, las busur rendam. Nah, ini kalau yang terumpan seperti ini, las mic, las busur CO ya. Terus las busur CO2 dengan elektroda berisi flux, las elektroda terbungkus. Nah, ini beberapanya di situ. Terus di sini ada tekan, di sini tekan ada las resistansi, Di sini ada masih tekan juga, las tekan gas, tempa ya, gesek, ledakan, induksi, ultrasonik. Ya, ini mungkin lebih jauh lagi nanti kita harus belajarnya. Las titik, las tumpahan, las busur tekan, las tumpul tekan ya. Nah, pematrian nanti penyolderan ya. Nah, itu ini dari pengelasan. Mungkin untuk materi 1 cukup sekian, kita lanjutkan nanti ke materi yang kedua.